Shalom, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Setiap orang ingin menjadi kaya, setiap orang ingin menjadi sukses, setiap orang ingin menjadi besar. Namun tahukah Anda bahwa kekayaan itu ada dampak negatifnya jika fokus kita adalah hanya ingin memperkaya diri kita. Yang pertama, bagi mereka yang ingin kaya, mereka akan terjatuh ke dalam pencobaan. Kedua, ke dalam jerat. Ketiga, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, dan menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi, inti dari firman Tuhan ini adalah supaya kita jangan fokus untuk menjadi kaya. Karena saat kita ingin menjadi kaya, hal-hal tadilah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami hal-hal yang buruk seperti yang tadi. Nah, dan Alkitab juga mencatat di sini bahwa Tuhan ingin agar supaya kita menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi serta berbuat baik. Tuhan ingin kita melakukan hal itu. Menjadi kaya di dalam berbuat baik, di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Karena saat kita memberi, saat kita menjadi kaya dalam kebajikan, saat kita membagi, sebenarnya kita sedang mengumpulkan suatu harta. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 19 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi saat kita memberi, sebenarnya kita sedang mengumpulkan suatu harta. Harta ini berbicara tentang sesuatu yang berharga. Saat kita memberi, kita sebenarnya sedang mengumpulkan harta. Saya tidak tahu itu hartanya seperti apa. Yang pasti, ini sesuatu yang berharga. Bisa saja itu kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Atau bisa juga itu uang beneran, atau emas dan perak. Intinya, ada harta yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita sebagai dasar yang baik untuk dirinya di waktu yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak dalam kehidupan kita yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, hidup yang sebenarnya adalah, kalau saya catat di sini, adalah dengan memberi. Saat kita paham tentang kasih Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita yang sebenarnya tidak punya apa-apa, datang ke dalam dunia tidak bawa apa-apa, tapi Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, maka kita akan memiliki hati untuk memberi. Yang penting kita paham prinsip ini, bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Sekiranya firman ini dapat memberkati kita semua. Jadi hari ini fokuslah kepada kasih Tuhan, sehingga kita bukan menjadi orang yang tamak, yang fokus mengejar kekayaan, tetapi kita menjadi orang yang fokus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.